Dengan tangan terborgol, artis peran Rio Raivan tak bisa berkutik kala polisi menggiringnya ke hadapan awak media dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, 3 Mei 2024. Berbeda dari tampilan sebelumnya, kali ini Rio tampil dengan kopiah coklat kemerahan yang membalut kepalanya. Pasalnya, Rio kini sudah tak memiliki rambut klimis seperti biasanya, melainkan telah dicukur habis. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Ada 3 laporan polisi yang akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora, tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba, tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora. Berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024. Di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2,42 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian
penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berat 1,17 gram sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotoprika merek Mercy Atarax Alprazolam, masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 ke pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari ungkapan 5 ketiga ini, apa hubungannya ke RR ini, Bang? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap ARR dan juga dilakukan pendalaman terhadap konser dari ARR. Nah, DPO ini sudah sangat menolak dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman konser dari ARR? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk sehat atau memang harus lanjut kasusnya? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabareskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR.